Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita masuk materi pekan ketiga, yaitu solving recurrence by changing the domain variable. Pertanyaan saya, ini tentang apa? Tentang apa? Nggak ada yang bisa jawab ya. Kayak podcast jadinya. Jadi ini masih tentang solving recurrence ya. Recurrence artinya solving algoritma recurrent. Berarti kita cari apanya? Kita cari TN ya kan? Cari TN atau cari TN kayak ginilah. Kalau TN ini dipakai di substitusi, ini lebih sering dipakai di persamaan karakteristik ya, mencari persamaan karakteristik. Oke, cara solving recurrence dari apa? Dari algoritma rekursif kan? Terus kita cari relasi rekurennya. Setelah ketemu relasi rekuren, diselesaikan dengan substitusi ya, atau apa, backward substitution. Terus kedua dengan cara, kalau dia bentuknya relasi rekurensinya linear, berarti kita tentuin non homogen atau homogen ya. Ini bisa pakai karakteristik equation kan. Karakteristik equation dibagi dua, non homogen dan homogen. Ini ada rumusnya sendiri, ini ada rumusnya sendiri, tapi rumusnya beda sedikit. Nah, yang ketiga itu adalah dengan cara changing the domain variable. Caranya kayak gimana? Ini yang bakal kita bahas. Oke, ingat cara backward substitution ya, kita review ulang. Jadi ada satu algoritma, terus kita pecahin relasi rekurennya dari apa, dari basic operationnya apa ya, basic operationnya apa, terus inisial conditionnya atau basisnya, terus relasi rekurennya ya kan. Nah, setelah sini dikerjakan, berarti kita sudah dapat rumus. Misalnya langsung jago, tulis saja langsung TN itu adalah 0 untuk N lebih besar sama dengan 1. Ini kalau lupa caranya diingat-ingat lagi ya. Ini tuh dapat nilai, hanya sampai sini aja dapat nilai ya. N kurang dari sama dengan 1, dan N dibagi 2 ditambah 1 itu untuk N lebih besar daripada 1. Penulisan lainnya seperti apa? Penulisan lainnya itu N sama dengan penulisan lainnya bisa seperti ini. T0 sama dengan 0, bukan 0 1 ya. T1 sama dengan 0, Tn-nya sama dengan Tn min Tn bagi 2 Tn sama dengan, di atas, biasanya taruhnya di atas dulu, Tn dibagi 2 ditambah 1, terlalu T1 sama dengan 0 ya. Ini penulisan lainnya. Jadi kalau ada soal kayak gini bisa ngerjain, soal kayak gini bisa ngerjain, karena sama aja. Biasanya ketukar di atasnya, yang ini basis, yang ini relasi rekuren. Tapi kalau bentuk seperti ini, yang atas relasi rekuren, yang satu basis. Oke. Gimana caranya backward substitution? Backward substitution itu di sini kita tulis backward substitution. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
backward substitutionnya berarti kita punya nilai Tn sama dengan Tn dibagi 2 ditambah 1. Terus di backward substitution berarti Tn dibagi 4 ditambah 2. Di backward substitution lagi Tn dibagi 4 dibagi 2 berapa? 4 kali 2 berarti 8 ditambah 3. Tn dibagi 4 lagi, dibagi 2 lagi kan? Berarti kita punya Tn 16 ditambah 4. Nah, kita nyari polanya. Ini masih gampang polanya. Kita bisa ubah jadi polanya adalah Tn dibagi 2 pangkat K ditambah K. Ya, 2 pangkat 4 kan 16. 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 2 itu 4. Karena polanya gampang, berarti kita langsung aja pakai backward substitution untuk kasus ini kan. Berarti kita masuk sekarang Tn-nya itu sama dengan Tn dibagi 2 pangkat K ditambah K. Ini polanya. Kita pengen si Tn dibagi 2 pangkat K ini balik ke basisnya kan. Berarti kita punya Tn dibagi 2 pangkat K sama dengan T berapa basisnya? T1. Berarti N dibagi 2 pangkat K sama dengan 1. N sama dengan 2 pangkat K. K sama dengan 2 log N. Berarti gini kan? Berarti kita punya T dibagi N dibagi 2 pangkat K itu sama dengan N kan? N ditambah K-nya berapa? K-nya adalah 2 log N. Berarti sama dengan T1 ditambah 2 log N. T1-nya berapa? 0. 0 ditambah 2 log N. Nah, ini solusinya. Beratnya di mana? Beratnya nyari di polanya. Ya, ini cara backward substitution. Sekarang kita pakai changing domain variable terus plus substitution supaya lebih gampang. Kita punya ini bedanya dia pakai A, kita pakai T ya. Kita soalnya itu saya tulis ulang. Kita punya Tn itu dia 0 untuk N lebih kurang dari sama dengan 0. Salah. 1. Terus dia punya Tn dibagi 2 plus 1 untuk N lebih besar sama dengan 1. Lebih besar dari 1. Gini. Oke. Gimana caranya changing domain variable? Kita tulis dulu ya. Tn itu sama dengan Tn dibagi 2 ditambah 1. Supaya gampang, saya pengen ini berubah menjadi sesuatu yang polanya gampang dilihat. Jadi saya pengen rubah T2 pangkat K itu sama dengan Tn. Gini kan? Jadi N adalah 2 pangkat K. Artinya saya punya T2 pangkat K sama dengan T2 pangkat K dibagi 2 ditambah 1. Oke, saya lanjutin penjelasannya di bawah. 2 pangkat K itu adalah T2 pangkat K sama dengan T2 pangkat K min 1 ya, ditambah 1. Nih, yang ini berubah. Kenapa? Supaya gampang. Backward substitution. T2 pangkat K min 2 ditambah 2. 1 tambah 1. Backward substitution lagi. T2 pangkat K min 3 ditambah 3. Backward substitution T di 2 pangkat K min 4 tambah 4. Polanya gampang banget. Berarti saya punya pola T2 pangkat K itu sama dengan T2 pangkat K min K ditambah K. Ya. Atau Tn itu sama dengan T2 pangkat. Nah, sebelum diubah ke N kita harus selesaiin dulu. Sebelum diubah ke N kita selesaikan dulu yang ini, saya pindah ke sini. Jadi saya punya T2 pangkat K itu sama dengan T2 pangkat 0 ditambah K. 2 pangkat 0 itu T1. Ya.
Berarti saya punya T2 pangkat K sama dengan T1 ditambah K. Ini nih. Ya. Ini sama dengan K apa nih? Salah ya? Artinya, ketika N sama dengan 2 pangkat K, maka K-nya itu sama dengan 2 log N. Kalau rumus ini kita masukin jadi ke Tn sama dengan T1-nya berapa? 0 ditambah K-nya berapa? 2 log N. Hasilnya sama, tapi lebih gampang untuk nyari polanya. Changing variable. Jadi untuk mempermudah penyelesaian. Oke ya? Nah, ketika nggak pakai cara substitusi pun bisa kita selesaikan. Karena apa? Karena bentuknya sudah linear. Jadi kita bisa pakai characteristic equation. Caranya gimana? Saya tulis rumusnya. Tn sama dengan Tn dibagi 2 ditambah 1. Gini kan? T1 sama dengan 0. Terus kita pengen changing the domain variable. Berarti saya pengen N-nya itu sama dengan 2 pangkat K. Kenapa? Supaya ketika dibagi 2 ini tinggal 2 pangkat K min 1. Ya. Artinya atau saya bilang 2 pangkat M aja. Atau 2 pangkat K juga nggak apa-apa. 2 pangkat K. Berarti saya punya T2 pangkat K. Ini bakal ngambil space banyak banget sih. Kita hemat-hemat space. Kita punya T2 pangkat K itu sama dengan T2 pangkat K dibagi 2 ditambah 1. Sama dengan T2 pangkat K itu sama dengan T2 pangkat K minus 1 ditambah 1. Nah, ini sebetulnya bentuknya bisa kita ubah supaya bentuknya linear. Jadi saya pengen T2 pangkat K itu sama dengan TM. Ubah aja. Jadi cuman ubah changing variabelnya tuh biar ubah aja TK ya. Biar gampang tuh jadi TK. Jadi sebetulnya K-nya itu representasi dari 2 pangkat K ya. K-nya itu representasi dari 2 pangkat K. Jadi diubah aja. Saya punya TK, sebetulnya T2 pangkat K ya. Itu adalah K min 1 ya, 2 pangkat K min 1 ditambah 1. Ini bentuknya sudah linear, berarti kita bisa ubah menjadi TK dikurangi TK min 1 sama dengan 1. Homogen apa non homogen? Versus ini masuknya ke non homogen ya, karena sama dengannya tuh tidak sama dengan 0 gitu. Selain 0 dia masuknya ke non homogen. Oke, masuk ke non homogen. Berarti kalau persamaan non homogen gimana? Kita ubah dulu yang kiri jadi persamaan akarnya kan, karena ini cuma pangkat 1 berarti bisa langsung R-1 dikali R-B D plus 1 ya. Ini rumus yang non homogen. Nah, B-nya berapa? Berarti kita punya Fn kan terhadap M, Fk lah. Fk kan ini kan TK ya. Fk sama dengan 1. Berarti saya seharusnya Fk itu diubah jadi B pangkat K kali polinomial terhadap K. Berarti saya bisa ubah si 1 ini menjadi 1 pangkat K dikali 1. B-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 0. Kita ubah ke sini. Berarti kita punya R-1 dikali R-1 pangkat 1. Ya, 0 tambah 1. Oke, dari sini kita ubah ke solusinya. Solusinya adalah TK sama dengan gimana nih? C1 kali R1 pangkat K ditambah
C2 kali K kali R2 pangkat K. Kenapa? Karena R1 sama dengan R2 ya. Rumus spesial. R1 sama dengan R2. Makanya rumusnya jadi ini. Oke, sekarang kita masukin. TK sama dengan C1-nya belum diketahui. R1 pangkat K ditambah C2 kali R2 pangkat. Kenapa nggak saya masukin ya? Dimasukin aja R-nya. Berarti saya punya 1 pangkat K ditambah C2 kali K kali 1 pangkat K. 1 pangkat K-nya ini berubah jadi 1. Berarti TK sama dengan C1 ditambah C2 kali K. Nah, C1 sama C2 bisa dicarikan, tapi masalahnya yang kita ketahui itu K. Padahal seharusnya dia bentuknya N. Kenapa? Karena di soalnya itu TN. Ini kan untuk N sama dengan 1, dia nilainya 0. Berarti kita harus ubah si K-nya itu menjadi bentuk N. Ya, kita punya T-nya itu adalah 2 pangkat K. Itu sama dengan kita ubah jadi TK. Seumpamanya. Sebetulnya dia adalah nah gini kan, berarti K di sini itu representasi di sini kan, berarti 2 pangkat K itu sama dengan N, berarti K-nya sama dengan 2 log N. Kita punya TK sama dengan C1 ditambah C2 kali 2 log N. Sampai sini udah selesai? Tentu tidak. Masih harus cari C1 sama C2-nya dengan cara memasukkan nilai T1-nya. Berarti kita punya T1 sama dengan C1 ditambah C2 kali 2 log 1. Udah boleh kan? Udah boleh. Ini kan TN nih. Ini jadi TN. TN-nya itu berubah jadi C1 tambah C2 sama dengan 2 log 1. Berarti ini sama dengan ininya 1 ya. Karena udah N bentuknya 1. T1 ya. Kan ini N-nya sudah 1. Berarti ini saya salah ya. Seharusnya T1. TN. Jadi TN berubah jadi seperti ini. Dari TK berubah jadi TN. Berarti C1 ditambah C2 sama dengan 2 log 1. 2 log 1 tuh ini sama dengan 0 ya. Berarti 2 log 1 itu sama dengan 0. Berarti C1 tambah 0 sama dengan 0. Berarti nilai C1-nya sama dengan 0. Sekarang C2-nya kita nggak punya, berarti kita cari T2 kan. Cara nyari T2 ini sama kayak kemarin ya. Cara T2 berarti masukin ke sini. Masukin ke sini nih. T2 itu sama dengan T2 dibagi 2 ditambah 1. Berarti T1 ditambah 1. T1-nya 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Berarti nilai T2 sama dengan 1. Jadi nyari T2-nya dulu. Berarti kita punya C1 ditambah C2 2 log 2 sama dengan 1. C1-nya 0. 0 ditambah C2 2 log 2 itu 1 kan, sama dengan 1. Berarti C2-nya sama dengan 1. Sudah selesai? Belum. Kita masukin ke sini. Berarti kita punya nilai TN sama dengan C1-nya berapa? 0 ditambah C2-nya berapa? 1. 1 kali 2 log N. Sama kan nilainya, hasilnya? Berarti TN-nya adalah 2 log N. Ya. Nah, ini kelihatannya lebih ribet. Bu, kenapa sih nggak changing domain variable tapi pakai cara substitusi aja gitu. Nah,
Kadang-kadang polanya tuh susah dicari. Nanti contohnya ya, ketika polanya yang pakai substitusi itu terlalu complicated, kita pakai yang namanya characteristic equation, atau tergantung soal. Misalnya soalnya udah diketahui nih, cari changing domain variable, nggak dikasih tahu pakai substitusi apa, pakai nggak dikasih tahu substitusi atau characteristic equation, berarti kita udah pasti pakai characteristic equation. Nah, ini sama banget kayak yang tadi. Bedanya T1-nya sama dengan 1. Saya minta kalian kerjakan ya. Tolong kerjakan. Nah, ini ada di appendix example 8, tapi saya minta detail C1-nya berapa, C2-nya berapa, terus nyarinya tuh gimana. Jadi, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh kedua yang akan dibahas. Jadi, kita sudah diketahui, soalnya sudah diketahui TN-nya berapa, relasi rekurennya berapa, T1-nya berapa. Ini saya cepat aja ya, karena tadi udah 30 menit lebih videonya. Jadi, yang pertama kali kita lakukan, ya tulis ulang dulu ya rumusnya biar gampang. TN sama dengan 2T N dibagi 2 ditambah N dikurangi 1. Terus kita pengen dia bentuknya linear, karena kita pengen pakai characteristic equation. Berarti saya bisa, karena dibagi 2, gampang ya, TN-nya itu diubah jadi T2 pangkat K ya. Kalau misalkan dibagi 3 ya dibentuk jadi T kali 2 pangkat 3. Supaya nanti bisa 2K min 1 ya. Berarti saya punya TN sama dengan 2T kali N dibagi, N-nya diganti ya. Ini salah saya. N-nya diganti jadi 2 pangkat K. Berarti 2 pangkat K dibagi 2 ditambah N-nya berubah jadi 2 pangkat K min 1. Berarti saya punya T 2 pangkat K sama dengan 2T 2 pangkat K min 1 ditambah 2 pangkat K min 1. Setelah ini gimana? Kita ubah lagi T 2 pangkat K supaya bentuknya gampang, linear, kita ubah menjadi TK ya, dimana K ini berelasi dengan ini. Supaya kita nggak nulis 2 pangkat K aja. Jadi kita di changing variable seperti itu, di change ke sini terus kita change lagi. Berarti kita punya TK sama dengan 2T K min 1 ditambah 2 pangkat K dikurangi 1. Ini bentuknya sudah linear, kita ubah jadi TK min 2T K min 1 sama dengan 2K min 1. Ini tidak saya ulang ya, ini kalian tahu caranya. Berarti R min 2 terus R min 2 pangkat 1 kali R min yang satunya ini kan 1 kali D nya 0 berarti 0 pangkat 1. Berarti saya punya R. Nah biar gampang ini C1 nya R1 yang lebih kecil, jadi R1 sama dengan 1, karena ini bakal jadi konstanta C1 kan. R2 sama dengan R3 itu adalah 2. Berarti dari sini saya punya masih TK. TK sama dengan C1 kali R1 pangkat K ditambah C2 kali R2 pangkat K ditambah K C3 dikali K dikali R3 pangkat K ya. Kita ubah R1 R2 R3 nya jadi TK sama dengan C1, R1 nya berapa? 1, berarti nggak usah ditulis karena 1 pangkat K kan 1, tambah C2 dikali 2 pangkat K ditambah C3 dikali 2 dikali K dikali 2 pangkat K. Nah, karena ada 3 persamaan, saya butuh minimal T1, lalu T2, dan T berapa kita cari. Nah, kalau untuk cari T2-nya berarti sama dengan 2T, N-nya berapa? N-nya 2 dibagi 2, N-nya 2 kan ini, ditambah 2 dikurangi 1. Berarti 2T1 tambah 1. T1-nya berapa? 0. Berarti 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Sekarang T4. Kenapa T4? Karena 3 dibagi 2 tuh hasilnya T1 sekian ya. Dan ini dari soal udah gampang.
dia dikasih tahu kalau n-nya adalah kelipatan dari 2 ya, perkalian 2. Jadi n-nya itu adalah kelipatan dari 2. Berarti saya punya 2T, terus 4 dibagi 2 ditambah 4 dikurangi 1. Berarti 2T 4 dibagi 2 adalah 2 ditambah 3. Nah, T2-nya berapa? 1 kan? Berarti 2 tambah 3 adalah 5. Nah, ini kita udah diketahui. Berarti kita punya ini adalah K dan ini adalah N. Jadi kita harus rubah ke TN. TN-nya itu adalah ini kan, saya highlight warna kuning. Nah, berarti saya nilai K-nya itu sama dengan ini kan 2 log N. Berarti saya masukin C1 ditambah C2, 2 pangkat 2 log N ditambah C3 dikali 2 log N. Ini sudah tahu ya, ini saya tulis di sini biar gampang, kertasnya nggak memadai. T2 itu sama dengan 1, T3 nya itu sama dengan 5. Saya hapus ini. Sudah sampai sini berarti C1 ditambah C2. Nah, kalau rumus 2A log N itu sama rumus logaritmik itu kalau A pangkat A log B itu sama dengan B ya. Berarti ini sama dengan N. Kalau nggak mau disederhanakan pakai cara yang atas, misalnya nggak tahu rumusnya, nggak hafal, tulis aja, nanti akan sama aja hasilnya. C3 ini 2 pangkat 2 log N ya, belum dilanjutin. Berarti kan K-nya 2 log N ya. Berarti ini adalah 2 log N kali N ya. Yang ini kan sama nih. Oke, kita udah punya C1, C2, C3, tinggal dimasukin. T1 sama dengan C1 ditambah C2 kali 2 kali 1 ya, kali 1 ditambah C3 kali 2 log 1 dikali 1. 2 log 1 tuh 0 ya, jadi C1 ditambah C2 sama dengan 0. Sekarang berarti C1 nya sama dengan minus C2. T2 nya sama dengan berapa? T2 nya itu adalah C1 ditambah C2 kali 2 ditambah C3 kali 2 log 2 dikali N 2. Berarti saya punya C1 ditambah 2C2 ditambah 2 log 2 tuh 1 kan, 2C3. T3 nya berapa? Nah, ini tinggal dimasukin. Jadi kita punya C2 tambah 2C3 sama dengan 1 ya. T2 nya kan 1. T3 nya C1 tambah C2 dikali 3 ditambah C3 kali 2 log N. 4 ya, ininya 4 kan tadi, karena dia power of 2. Mesti kayak gitu, nggak mungkin enggak, karena apa? Rekursif kan, 4 dibagi 2, pasti N nya itu adalah perkalian dari 2. Berarti ini adalah T4. 4 berarti saya punya 4 2 log 4 dikali 4 sama dengan C2 waktunya udah habis ya. C1 tambah 4C2 ditambah 2C3 sama dengan berapa? 8C2. Kenapa ini dikali ini kan? 8C3 sama dengan 5. Nah, atau bisa dibilang 3C2 ditambah 8C3 sama dengan 5.
Ini persamaan 1 persamaan 2 dieliminasi, oke? Karena waktunya mepet dan saya harus upload, silahkan dilanjutkan cari C1, C2, dan C3-nya ya. Ada di, nah, tidak detail seperti ini, tapi solusinya kalian bisa lihat di sini. Appendix untuk buku Napoleon, Foundation of Algorithm. Oke, saya akhiri dulu perkuliahan karena saya perlu rendering dan upload YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.